Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kita berada di channel YouTube Profesor Ahmad Soekardja. Semoga kita selalu sehat dan tetap semangat untuk menjalankan aktivitas sehari-hari. Baik, saya ingin menyapa Prof. Ahmad Soekardja. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mudah-mudahan Prof selalu sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, dan tentu berbahagia ya, Prof ya. Alhamdulillah. Amin, betul. Baik. Prof, tema kita kali ini adalah tentang perkuat dan efektifkan pengawasan. Pengawasan atau controlling atau kontrol ya, atau al-muraqabah. Ya. Kemudian episode yang sebelumnya kita membahas tentang ekonomi. Nah, nanti akan dibahas ya bagaimana kaitan tentu pengawasan ini, apakah ada kaitannya juga dengan ekonomi ya, Prof ya. Tetapi sebelum kita mulai, kita subscribe dulu channel YouTube ini dan juga like video ini. Jangan lupa juga nanti diklik loncengnya. Baik, Prof, bagaimana nih Prof tentang pengawasan menurut Prof? Pengawasan itu pengamatan, penelitian, ya mengawasi. Itu kata itu sudah umum ya gitu ya. Dan dalam bahasa Arab ya pengawasan itu disebut dengan al-muraqabah. Bahasa Inggris tadi sudah disebutkan kontrol atau controlling. Paling tidak ada 4 macam pengawasan atau al-muraqabah. Yang pertama, al-muraqabah asy-syakhsiyah, individual control, self controlling. Self controlling. Ya, pengawasan diri sendiri oleh diri sendiri. Saya ini perlu mengawasi. Siapa yang diawasi? Bukan hanya orang lain. Diri sendiri awasi oleh saya sendiri. Aku diawasi oleh diriku sendiri. Itu al-muraqabah asy-syakhsiyah. Dan sebenarnya kalau orang kuat kontrol pribadinya terhadap pribadinya sendiri, dia dapat diharapkan menjadi manusia yang baik. Karena dia pandai berbuat, pandai berucap, pandai berperilaku, tetapi pandai pula dia mengendalikan dirinya. Itu al-muraqabah asy-syakhsiyah. Yang kedua, al-muraqabah al-ijtimaiyah. Pengawasan kontrol oleh anggota masyarakat. Unit masyarakat terkecil adalah keluarga. Satu dengan yang lain itu saling mengawasi, itu perlu. Bapak mengawasi istri, istri juga mengawasi bapak atau suami. Bapak ibu mengawasi anak, anak juga boleh mengawasi ibunya, bapaknya, itu boleh tuh. Tapi nanti dalam penyampaian, misalnya ada yang perlu disampaikan, etika perlu dijaga, akhlak perlu dijaga. Jangan melihat ibu bapaknya kurang cocok menurut anak, anaknya Pak Bu itu jangan, itu etikanya hilang gitu ya, gitu ya, ya gitu. Jadi jangankan anggota masyarakat satu kaum terhadap kaum yang lain, di lingkungan masyarakat sendiri, jadi dalam internal masyarakat itu saling mengawasi, bahkan di lingkungan keluarga. Ini penting. Kalau anak kelihatan seperti lesu-lesu, malas-malas, bapaknya itu boleh menanyakan, ngapa anak kok kayaknya lesu? Itu pengawasan itu, kecil-kecil pengawasan. Anaknya seperti ya begitu pusing, bingung karena mendapatkan nilai rendah. Ya, ada apa sih nak? Nah, itu termasuk kecil-kecilan. Apalagi kalau anak harusnya sudah sholat belum diingatkan misalnya gitu ya. Yaitu al-muraqabah al-ijtimaiyah termasuk dalam lingkungan keluarga.
Yang ketiga, al-muraqabah as-siyasiyah. Pengawasan al-qanuniyah, berdasarkan konun, peraturan perundang-undangan. Siapa yang membuat peraturan perundang-undangan? Pemerintah, negara. Mulai dari undang-undang dasar, bikin undang-undang, peraturan pelaksanaan, ya gitu ya. Itu salah satu unsur dari yang diatur oleh pemerintah adalah masalah pengawasan. Karena itu ada inspektorat jenderal misalnya gitu. Ya ada unit-unit pengawasan itu. Dalam berbagai bidang kan itu unit-unit pengawasan itu ada. Itu dalam Islam ada. Masuk ke dalam al-muraqabah as-siyasiyah. Pengawasan atas dasar sia-sia kebijakan. Sia-sia itu kebijakan, kenegaraan, peraturan. Lalu lintas, merah, stop. Wah, itu pengawasan tuh. Kalau ada yang nerabas, polisi bisa nyetop, nangkap. Nah, gitu. Itu wujud dari pengawasan oleh negara atau oleh pemerintah. Kemudian yang keempat ini, yang harus ada pada setiap orang juga adalah pengawasan Tuhan. Al-muraqabah al-ilahiyah. Pengawasan ilahi, pengawasan oleh Tuhan. Mau atau tidak mau, tiap orang diawasi oleh Tuhan, oleh Allah. Mau atau tidak mau, dirasakan atau tidak dirasakan. Apakah secara pribadi, misalnya saya, ataukah saya sebagai anggota keluarga, ataukah saya sebagai pegawai, apakah sebagai saya pebisnis, itu diawasi oleh Allah. Seharusnya orang yang bertuhan dan kita negaranya berketuhanan yang Maha Esa merasa diawasi oleh Allah yang Maha Esa. Kesadaran adanya pengawasan ini sangat penting untuk supaya tiap orang bisa menjalankan segala kegiatan itu benar. Nyimpang sedikit, sadar sendiri, jangan menunggu ditegur gitu. Nah, itu ya, ini fungsi pengawasan ini. Adakah kaitannya untuk Prof dengan ekonomi ini, Prof? Sangat jelas ini. Jelas ya. Sangat jelas. Kalau orang ya menimbang, katakanlah menimbang sayuran, ditimbangkan sayuran itu, misalnya wortel, ditimbang. Itu di bawahnya, di bawah tempat wortel, sayur, ada bandul tuh. Nah, itu ya, ada bandul. Supaya berat itu di bagian barang yang ditimbang. Nah, ini kalau orang yang tidak mengawasi dirinya, itu akan jalan terus. Tidak merasa diawasi oleh Allah, itu akan jalan terus. Berbuat seperti itu. Gitu ya. Tapi kalau dia dirinya sadar, oh ini tidak benar ini. Ini kok timbangan dikurangi, misalnya gitu ya. Dengan tadi menempatkan bandul. Terus, oh Allah juga melihat saya. Nah, gitu ya. Jadi kesadaran itu sangat penting dalam setiap gerak manusia. Termasuk misalnya ketika misalnya saya mengajar, ketika di Mahkamah Agung memeriksa perkara, ini tuh harus saya merasa diawasi oleh diri sendiri, oleh orang lain, juga oleh Allah. Dan yang sangat penting ini oleh Allah ini, Allah tidak bisa dibohongi. Manusia memang bisa dikelabui, tapi Allah tidak bisa. Jadi terhadap ekonomi ini erat sekali. Dan dari situ kejujuran bisa tegas, bisa tegak. Bayangkan kalau kejujuran tidak ada, karena orang si pelakunya, pengusaha misalnya, seenaknya saja. Ya, sekarang ini lagi ribut masalah minyak. Ya, yang langka ya, Prof ya? Ya, yang langka. Di mana polisi menemukan, oh ada yang menimbun. Ini yang menimbun ini mengotori dirinya. Dia mengambil kesempatan di tengah kesempitan untuk memperoleh keuntungan. Tidak benar yang begini ini. Gitu ya. Nah, untung aja ketahuan. Kalau tidak, berkepanjangan itu di pasar kurang pasokan. Gitu ya.
Nah, jadi sangat penting bagi ekonomi juga gitu. Itu yang korupsi itu sebenarnya apa sih? Ya. Yang korupsi itu karena dirinya tidak bisa mengawasi dirinya. Sendiri, ya, Prof. Ya, untung kalau terawasi oleh bagian pengawasan. Kalau tidak lolos gitu ya. Tapi jangan lupa kalau lolos pengawasan oleh pemerintah tidak akan lolos diawasi oleh Allah. Karena itu masalah pengawasan ini salah satu kajian, salah satu ilmu yang harus dipraktekkan dalam keadaan nyata, dan itu lahir batin orang harus punya kesadaran bahwa dirinya diawasi oleh dirinya, oleh Allah, oleh masyarakat, oleh negara. Ya. Jadi kita ini di dalam berusaha harus selalu ingat ya Prof, bahwa kita diawasi oleh Tuhan. Oleh karena itu kita harus mengawasi diri sendiri dulu nih Prof ya. Karena dan kita harus ingat bahwa kita diawasi oleh Tuhan. Jangan sampai nanti pengawasan kita justru dilakukan oleh negara nih. Artinya apa? Karena kita lupa kontrol terhadap diri, kemudian kita tiba-tiba kena kasus seperti itu ya Prof ya. Iya. Persis. Iya. Ya, benar. Ya, baik. Pemirsa, demikian kita telah dengarkan penjelasan dari Prof. Ahmad Soekardja bagaimana tentang pengawasan dan kaitannya tentu dengan kegiatan di dalam ekonomi. Nah, tentu kita akan bertemu lagi di episode berikutnya yang juga menarik pastinya. Oleh karena itu, kembali juga saya ingatkan untuk mensubscribe channel YouTube ini dan juga mengklik tanda lonceng untuk mengetahui informasi-informasi video lanjutan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.